terdakwa untuk seluruhnya. Dilanjutkan yang mulia. Tentang dalil pemohon yang dinyatakan bahwa penetapan tersangka oleh termohon salah orang atau error in persona akan termohon terangkan sebagai berikut. A. Berdasarkan diterbitkannya DPO Daftar Pencarian Orang oleh Ditreskrim Polda Jabar nomor DPO 88/11 Romawi /2016 Ditreskrim tanggal 15 September 2016. Kemudian termohon melakukan penyidikan lanjutan dan mengidentifikasi bahwa saudara Peggy alias Peron berada di wilayah Kota Bandung. B. Pada tanggal 19 Mei 2024, termohon melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh penyidik Madya Ditreskrim Polda Jabar dan dihadiri oleh penyidik dan pengawas internal Polda Jabar yaitu Itwasda Polda Jabar dan Bitpropam Polda Jabar serta bidang hukum Polda Jabar. Dalam gelar perkara tersebut, pimpinan dan peserta gelar sepakat menetapkan Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka. C. Berdasarkan informasi tersebut di atas, kemudian termohon melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/79/5 Romawi /Res124/2024 Ditreskrim tanggal 21 Mei 2024. Termohon telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Peggy Setiawan alias Peron pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 18 WIB di halaman rumah beralamat di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung. D. Bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Big Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat.
Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah, sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Bahwa alasan sering nongkrong di depan SMP 11 Kesambi karena strategis, sering dijadikan tempat bertemu dengan teman-teman di sekitar tempat tersebut dan merupakan tempat nongkrong di wilayah sekitar anak-anak belakang SMP 11 Kesambi. Bahwa Peggy Setiawan memiliki nama yaitu Peron. 5. Saksi saudara Nilam Cahya menerangkan bahwa saksi mengenal saudara Peggy Setiawan sejak tahun 2014 dari mantan pacar saksi yang bernama saudara Ipan. Saksi mengenalnya di tempat berkumpul atau nongkrong di pintu masuk kantor berita Rakyat Cirebon di Jalan Saladara, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dan saksi menjelaskan bahwa nama panggilan Peggy Setiawan yang saksi ketahui adalah Peron. Saksi pernah berkomunikasi dengan saudara Peggy Setiawan melalui messenger Facebook sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016. Adapun saat itu saudara Peggy Setiawan biasanya setelah melihat status saksi di Facebook yang bersangkutan mengirimkan pesan melalui messenger Facebook, dan pada pesan yang terakhir saudara Peggy Setiawan meminta dirinya agar mengenalkan yang bersangkutan dengan temannya yang belum memiliki pacar. 6. Ahli Inafis saudara Eko Wahyu Bintoro SHMKOM menerangkan bahwa melakukan pencarian wajah dengan metode 1:N dengan database kependudukan yang sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Lalu kami mendapatkan beberapa kandidat dan kami pastikan kandidat yang memiliki nilai kemiripan yang sangat tinggi. Mekanisme selanjutnya adalah melakukan pencocokan wajah menggunakan metode face comparison 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu membandingkan foto wajah barang bukti dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Dukcapil. Kemudian kembali lagi kami melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah face comparison 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu mencocokkan foto wajah orang yang telah diamankan dengan wajah dari pencarian kandidat Dukcapil. Kemudian kembali lagi kami melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah face comparison 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu
mencocokkan foto wajah orang yang telah diamankan dengan foto wajah barang bukti. Dari hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari dari AK23 dan dari database KTP elektronik Dukcapil. 7. Berdasarkan hasil penggeledahan dan penyitaan di rumah saudara Kartini yang merupakan ibu kandung tersangka Peggy Setiawan alias Peron, telah mengamankan barang bukti berupa asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan, rapot asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, fotokopi kartu keluarga nomor 32.9140405090062, 1 lembar fotokopi biodata kependudukan atas nama Kartini, 2 lembar ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto, 1 lembar kartu Indonesia Pintar atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas tentang dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh termohon salah orang atau error in persona sangatlah keliru dan sepantasnya bahwa dalil tersebut ditolak. Izin yang mulia kami lanjutkan. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan tindakan termohon dalam penetapan tersangka atas diri pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum akan termohon jelaskan sebagai berikut. Terkait dengan penetapan pemohon sebagai tersangka dan pemohon merasa dirugikan dan menganggap tindakan termohon telah melanggar hak asasi manusia dan bertindak sewenang-wenang adalah dalil yang keliru. Perlu termohon tegaskan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik atau termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 184 KUHP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/12 Romawi /2014 tanggal 16 Maret 2015 dalam amar putusannya menyatakan frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dengan ditetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh termohon dalam konteks hak asasi manusia sebagaimana salah satu prinsip dasar terdapat dalam KUHP, bahwa termohon dalam menetapkan tersangka telah melakukan pengkajian terlebih dahulu
berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan dan telah dilakukan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang bertempat di ruang gelar perkara di Treskrim Polda Jabar, yang mana dalam dialog dan diskusi gelar perkara tersebut peserta dan pimpinan gelar sepakat untuk menetapkan saudara Peggy Setiawan alias Perong atau pemohon sebagai tersangka karena penyidik telah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan patut untuk dikesampingkan oleh hakim peradilan. Bahwa dalil pemohon yang mengatakan analisis hukum pemohon terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon adalah tidak sah, akan termohon jelaskan sebagai berikut. Bahwa termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah melalui proses tahap penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 5, pasal 10 Perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, yaitu memeriksa pelapor, saksi-saksi, ahli serta mengumpulkan bukti-bukti serta menyita barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkara dimaksud. Kemudian berdasarkan adanya fakta-fakta hukum sesuai dengan salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu atas nama tersangka Saudara Sakatata yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 16/Pitsus Anak 2016 PN Cirebon, Pengadilan Tinggi Bandung banding dengan putusan nomor 50/Pitsus Anak 2016 Pengadilan Tinggi Bandung, serta kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 2607 Pitsus 2016 berdasarkan persangkaan pasal 30 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara 8 tahun. Kemudian berkas perkara atas nama tersangka Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Ekora Madani alias Opak bin Kosim yang telah divonis bersalah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan hukuman seumur hidup mulai dari pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 3 Pit B 2017 Pengadilan Cirebon banding Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan nomor 19 Pit 2017 PT Pengadilan Tinggi Bandung sampai dengan kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1035 K Pit 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedangkan berkas yang ketiga atas nama tersangka Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Supriyanto alias Kasdul bin Sudadi, dan Sudirman bin Suratno yang telah divonis bersalah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan hukuman seumur hidup mulai dari pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 4 Pit B 2017 Pengadilan Cibik Cirebon banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan nomor 193 Pit 2017 Pengadilan Tinggi Bandung yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan
pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 30 KUH pidana dan pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1. B. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan selesai yang bertempat di ruang gelar perkara di Reskrim Polda Jabar, termohon telah melaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh Fasidik di Reskrim Polda Jabar yang dihadiri oleh pengawas internal Polda Jabar yaitu fungsi Itwasda Polda Jabar, Bid Propam Polda Jabar serta dari fungsi hukum Bidkum Polda Jabar, bahwa dalam diskusi dan dialog gelar perkara tersebut pimpinan dan peserta gelar berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh penyidik sepakat menetapkan saudara Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik telah mendapatkan lebih 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 Romawi 2014 tanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka demikian tidaklah beralasan secara hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak menganalisa secara hukum terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon sehingga pemohon menganggap tidak sah, sehingga dalam demikian dalil pemohon sangatlah keliru dan harus ditolak. Bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidaknya sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah termohon telah terdapat 2 alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada pemohon tanpa melihat materi perkaranya, karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana didalilkan di atas, bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan termohon berupa penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap tersangka atau pemohon adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan prosedur, yaitu telah memenuhi syarat formil dan material serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan kewenangannya. Maka dengan demikian termohon yang telah melakukan penetapan tersangka saudara
Peggy Setiawan alias Peron bin Rudi Irawan pemohon adalah tidak bertentangan hukum sehingga sah menurut hukum. Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1, menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 3, menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya et aquo bono. Bandung 2 Juli tahun 2024. Hormat kami kuasa hukum termohon Kombes Nur Adiandari dan kawan-kawan. Selesai. Jawaban dari termohon sudah selesai dibacakan. Jangan lupa subscribe ya.